Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya. Saat kamu berdiri, duduk, berbaring, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, Rasulullah pernah mengajari Sayyidina Ali rahimahullah, mengajari zikir la ilaha illallah. Hai Ali, kemari, kata Rasulullah, pejamkan matamu, naikkan lidahmu ke atas langit-langit mulut. Jadi Rasulullah menyuruh Sayyidina Ali pejamkan mata, naikkan lidah ke atas langit-langit, dan menyuruh Sayyidina Ali berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah yang pernah Rasulullah ajarkan kepada sahabatnya Sayyidina Ali rahimahullah. Maka dari itu banyaklah kita berzikir dengan Allah dengan kalimat tauhid, mengesahkan Allah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ditutup dengan terakhirnya. Itulah timbangan yang paling berat, zikir la ilaha illallah, dan ditutup dengan Muhammadar Rasulullah. Sebanyak mungkin, semampu kita. Tapi lebih baik harus belajar kepada yang ahlinya, belajar kepada guru, mursyid yang bisa membimbing kita untuk mengenal Allah. Jadi kita boleh zikir, tapi harus dipatwakan terlebih dahulu dengan mursyid-mursyid kita, dengan guru-guru kita, dengan ustadz-ustadz kita. Ustadz, saya mau berzikir la ilaha illallah, gimana caranya? Tolong tunjukkan jalannya. Jadi kita harus belajar, cari guru, cari mursyid. Kalau mau zikir la ilaha illallah, cari guru, cari mursyid. Silakan berzikir, tapi yang sedang-sedang saja, sesuai dengan dosis. Nanti kalau kita nggak ada guru, kita sebanyak-banyaknya, dosisnya kebanyakan. Maka dari itu kita belajar, cari guru, cari mursyid yang bertorekat. Cari guru-guru yang mempunyai torekat, atau torekat Sataria, torekat Naksabandi, torekat Qadariyah, torekat Samania. Banyak di Indonesia nih. Belajarlah, carilah guru-guru mursyid. Karena zikir la ilaha illallah itu adalah bentengku, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang masuk dalam bentengku, dia akan selamat. Zikir la ilaha illallah itu artinya la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Itu namanya zikir nafi isbat. Zikir nafi isbat artinya nafi mentiadakan. Tiada yang kuat kecuali Allah, tiada yang hidup kecuali Allah, tiada yang melihat kecuali Allah, tiada yang mendengar kecuali Allah, tiada yang berkata-kata kecuali Allah, tiada yang berilmu kecuali Allah, tiada yang berkodrat kecuali Allah, tiada yang berkehendak kecuali Allah. Itulah zikir nafi isbat. Zikir nafi isbat itu artinya nafi mentiadakan, yang kuat hanya Allah, yang hidup hanya Allah. Isbat mengadakan, artinya mengadakan bahwa Allah itulah yang maha kuat, yang maha hebat, yang maha gagah, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha berkehendak. Itu namanya zikir la ilaha illallah, itu zikir nafi isbat. Boleh juga disingkat dengan Allah, 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 Allah. Jadi zikir la ilaha illallah itu artinya tiada Tuhan kecuali Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Jadi kalau kita zikir ya Allah, 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 boleh. Tidak bid'ah, tidak sesat. Jadi kalau ada yang mengatakan ustadz yang ngomong bid'ah, sesat, yang tidak pernah diajarkan Nabi,
tidak pernah diajarkan Rasulullah, terserah mereka. Mereka belum paham, mereka belum mengerti, mereka belum terjun ke ilmu tauhid yang sebenarnya, mereka belum terjun ke ilmu tarekat yang sebenarnya, mereka belum mengerti dan belum paham belajar ilmu ma'rifat dan tasawuf. Makanya kalau orang yang enggak belajar ilmu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, enggak tahu dia. Jadi kalau dia komen, diamkan saja, karena mereka enggak mengerti, karena mereka enggak paham, karena mereka enggak tahu, enggak belajar. Dia belajar sama satu guru yang belajarnya hanya bid'ah, yang mengajarkan sesat. Nah, itu orang-orang itu nggak paham dengan pelajaran syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, karena di pelajaran mereka nggak ada. Makanya mereka selalu menggempur, mereka selalu mengajak umatnya untuk tidak bid'ah. Ini nggak bid'ah, ini bid'ah tapi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, menyebut nama Allah. Silakan dikatakan bid'ah, tapi kami menganggap ini bukan bid'ah. Ini memang ajaran tarekat, pelajaran tasawuf. Kalau kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu tiada Tuhan selain Allah artinya. Itu yang sangat panjang. Kalau yang pendeknya zikir cukup Allah, 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 Allah. Agar apa kita zikir Allah, Allah itu? Agar kita bisa mendatangkan di dalam diri kita kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendatangkan rasa. Zikir Allah, Allah, Allah itu untuk mendatangkan rasa di batin kita, rasa kita dekat dengan Allah, rasa kita selalu bersama Allah. Jadi zikir Allah, Allah itu zikir memang yang diajari oleh para ulama-ulama kita dahulu, ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf. Agar apa? Zikir Allah, Allah itu untuk merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, untuk mendatangkan rasa, sehingga kita itu lebur, fana, sehingga kita merasa diri kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Tapi diri kita tetap ada, tetap wujud. Cuman rasa kita sudah dengan Allah setiap detik, setiap saat. Maka zikir Allah, Allah itu kita latih dengan suara yang lapas, suara yang kuat. Allah, 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 Allah. Kita latih untuk mendatangkan rasa ketuhanan, rasa ma'rifat dengan Allah. Kalau kita sudah lebur, sudah fana, merasa diri kita tidak ada, yang ada hanyalah qudrat Allah, iradat Allah, hayat Allah, ilmu Allah, sami Allah, basar Allah, kalam Allah, af'al Allah, sifat Allah, asma Allah, zat Allah. Jadi kita merasakan, menyaksikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu wujud, ada, kalau kita ini diadakan. Nah, kita yang diadakan inilah kenyataan dari wujud Allah, bahwa Allah itu ada. Jadi bagi yang paham, yang mengerti dengan perkataan saya ini, alhamdulillah, memang dia orang tarekat, memang dia belajar tasawuf, belajar ilmu ma'rifat. Tapi yang belum mengerti, nggak paham, nggak belajar syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, jangan banyak komen, jangan banyak ngomong, liatin saja, nggak usah banyak komentar, karena kalian nggak belajar ilmu syariat, tarekat, hakikat, makrifat, tasawuf, dan tidak belajar sifat 20. Makanya kalian nggak ngerti, nggak paham. Yang kalian ngerti itu hanya bid'ah, dolalah. Nah, itu yang kamu ngerti.
Ya, kalau kami pakai kunut tetap, nggak pakai kunut ya nggak apa-apa. Yasinan silakan, nggak apa-apa, nggak bid'ah. Nggak yasinan nggak apa-apa. Ziarah kubur nggak apa-apa. Yang penting kita nggak minta dengan kubur. Jadi kita ini harus memahami, ngerti tentang Islam. Kafa, harus menyeluruh. Apa arti kafa? Kafa itu arti menyeluruh. Jangan kita tanggung-tanggung kalau belajar agama Islam. Kita pelajari ilmu syariatnya, hukum, ini halal, ini haram, ini makruh, ini bid'ah, ini subhat. Bid'ah nggak ada. Ya, itulah hukum Islam. Bid'ah itu artinya kan perkataan Rasulullah dan perbuatannya yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, itu bid'ah. Tapi hukum Islam yang pelajarilah. Haram, halal, makruh, subhat, pelajari. Itu ilmu syariatnya. Ilmu hakikat kita belajar lagi. Ilmu tarekat kita belajar lagi. Ilmu makrifat kita belajar lagi. Ilmu makrifat kita belajar lagi. Ilmu sifat 20 kita belajar lagi. Jadi kafa, menyeluruh. Jangan tanggung-tanggung hanya belajar Quran dan hadis. Ikuti ijma ulama. Ya, ikuti pelajaran kias. Apa itu ijma ulama? Apa itu kias? Belajar makanya. Jangan Quran, hadis. Nggak mau ditakwilkan. Takwilkan, tafsirkan. Allah itu bukan di atas. Allah itu bukan di langit. Tapi Allah meliputi alam semesta termasuk diri kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa ma ta'maluna basir. Allah berserta kamu di mana kamu berada. Itulah ayat dalil. Jadi Allah itu bukannya di atas langit. Kalau di atas langit berarti Allah itu bertempat. Bertempat seperti manusia ada kantor. Nah, itu syirik, itu dosa besar. Kalau mengatakan Allah itu ada di langit itu termasuk dosa besar. Memang itu firman Allah jelas. Cuma butuh ditakwilkan, ditafsirkan. Ayat Al-Quran ada yang mutasabihat, ada yang terang. Kalau di Al-Quran itu ada yang terang. Contoh, jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Jangan mencuri, jangan berbohong, jangan berbuat kerusakan di muka bumi, jangan berzina, jangan adu domba. Itu ayat-ayat yang jelas, yang terang. Ada lagi ayat yang mutasabihat yang perlu ditafsirkan oleh ulama-ulama yang memang ngerti. Seperti apa? Alif Lam Mim. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Itu ada maknanya. Alif itu apa? Lam itu apa? Ha itu apa? Harus ditafsirkan, harus yang ngerti. Yasin. Yasin itu artinya apa? Hanya Allah yang Maha mengetahui. Yasin itu nama Nabi Muhammad SAW. Nama Nabi ini banyak. Yasin, Toha. Bukan Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam. Ada Ahmad. Jadi nama Rasulullah ini banyak. Ya, panggilan-panggilan Allah untuk Nabi. Seperti Yasin itu nama Nabi itu. Artinya Allah yang Maha mengetahui. Toha itu panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Makanya harus belajar ditakwilkan, belajar ilmu takwil. Kalau nggak ngerti jangan komen, jangan nyalai si A si B, sesat, kufur, bid'ah. Sampai kapan kita harus begini terus? Sampai kiamat nggak akan selesai masalah bid'ah. Percayalah sama saya. Sampai kiamat nggak akan selesai masalah bid'ah. Karena di antara kedua pihak saling tegang menegang. Di antara kedua pihak nggak ada saling yang mengalah. Nah, mestinya kita harus mengalah.
salah satu dari kalian ikut belajar di ilmu pelajaran Ahlussunnah wal Jamaah, NU. Jangan belajar dengan guru kalian sendiri. Belajarlah dengan ulama-ulama NU, Ahlussunnah wal Jamaah. Belajar, masuki, susupi, dengeri, pelajari. Jadi kita nggak bikin orang kesel, marah. Kalau belajar yang tanggung-tanggung. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa ma ta'maluna basir. Allah berserta kamu di mana engkau berada. Bukan di langit. Langit itu arti kekuasaan. Allah itu meliputi langit dan bumi. Bukannya Allah di langit. Arti di langit itu ya kekuasaannya. Ya kerajaannya, kekuasaannya. Itu kan Allah bukan di situ. Kekuasaannya harus ditafsirkan. Biar apa? Biar umat enggak bingung. Biar umat enggak vakum. Kalau vakum bingung. Sudah kalau Allah di langit, ya di langit saja. Harus ditafsirkan, ditakwilkan, belajar takwil. Belajarlah ilmu-ilmu takwil. Ikuti fatwa ulama. Belajar kias. Allah lebih dekat dari urat lehermu. Aku lebih dekat, kata Allah, dari urat lehermu. Nah, kenapa di langit? Alangkah jauh Allah di langit. Allah lebih dekat daripada urat lehermu. Tafsirkan itu, ayat itu. Mutasabihat. Allah lebih dekat dari urat leher. Apanya yang dekat? Makanya belajar. Bukan Allah di langit saja. Itu namanya vakum. Nggak ngerti, nggak paham dengan ilmu takwil. Allah itu lebih dekat dari ulat leher. Apa yang dekat? Sifatnya yang dekat itu. Kodrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Itu yang dekat, yang meliputi manusia. Kodrat artinya kuasa, irodat artinya berkehendak, ilmu artinya mengetahui, basor artinya melihat, sami artinya mendengar, kalam artinya berkata-kata, hayat artinya hidup. Itu sudah ada sifat 7 yang ada di diri kita manusia masing-masing. Harus dipelajari ilmu sifat 20 ini. Kalau kalian nggak belajar ilmu sifat 20, nggak bakalan kalian makrifat, nggak bakal kalian melihat Allah, nggak bakal kalian menyaksikan Allah. Kalian harus menyaksikan Allah di tubuh kita. Kita digerakkan Allah, dilihatkan Allah, didengarkan Allah. Kita menyaksikan bahwa gerak ini adalah digerakkan Allah dengan kodratnya. Kita berkehendak itu dengan irodatnya. Kita mengetahui ini dengan ilmunya. Kita melihat ini dengan basornya. Kita mendengar ini dengan saminya. Kita berkata-kata dengan kalamnya. Kita hidup ini dengan hayatnya. Maka dari itu belajar sifat 20. Agar kalian gak vakum. Harus kapa. Kapa itu belajar Islam itu harus kapa. Harus penuh. Harus tamat. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat, ilmu tasawuf, ilmu sifat 20 pahami. Jangan belajar Quran dan hadis saja. Ikuti ijma ulama, kias. Nggak ketemu kita kalau nggak belajar sama-sama. Nggak ketemu. Makanya antara Salafi, Wahabi, dan NU harus berdialog. Harus musyawarah, bertemu, tatap muka. Jangan sampai menyalahkan si A, si B. Berdialog, ngobrol, cerita, belajar dengan ulama NU. Nanti orang NU belajar pula kepada Salafi. Jadi sama-sama mengetahui. Tapi kami nggak perlu lagi nak belajar dengan ilmu di Salafi, di Wahabi. Kami nggak perlu lagi belajar. Kami sudah tahu, sudah paham. Nah, kalian itu harus ikut kami belajar. Sama-sama belajar. Jangan suuzon, buruk sangka.
Sesungguhnya buruk sangka itu dosa besar. Nah, jangan suruh buruk sangka kepada orang NU Ahlussunnah wal Jamaah. Orang syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu nggak sesat. Itu kalau kamu ngomongin sesat, kafir, kufur, berarti kamu suuzon, sudah dosa. Ah, itulah harus dipelajari, harus mengerti. Untuk apa kita ribut-ribut masalah bid'ah, yang kunut, nggak kunut, yang berselawatan, yang maulidan, nggak perlu kita ribut-ribut berdebat. Ini masalah kecil, masalah remeh. Nggak kebakalan masuk neraka orang yang bid'ah itu, nggak mungkin masuk neraka. Orang berbuat baik kok, masa harus masuk neraka? Kalau kita memang nggak sholat, nggak puasa, nggak ngaji, nggak berzakat, nah ini yang berdosa, yang berzina, yang maling, yang korupsi, yang membunuh, ini yang masuk neraka. Kalau bid'ah menurut kami insya Allah tidak akan masuk neraka, karena bid'ah kami bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu nggak usah kita ribut-ribut, nggak usah banyak komen. Kita jalani aja hidup ini. Kerjakan sholat, kerjakan zakat, haji bila mampu, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat. Nggak usah kita ngomeni keyakinan orang, pemahaman orang, nggak usah, nggak perlu. Ngotor-ngotori hati, ngotor-ngotori mulut. Pelajari. Sifat Allah itu bukan hanya 20. Sifat Allah itu tidak terhitung, banyak. Tapi menurut ulama NU Ahlussunnah wal Jamaah, itu sifat Allah itu dibagi 20. Biar apa? Biar mudah, biar kita mudah memahaminya, biar kita ngerti, biar kita paham maksudnya. Bukannya sifat Allah itu sedikit, banyak. Apabila laut menjadi tintanya, pohon menjadi penanya untuk menulis nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa, tidak akan sanggup. Jadi sifat Allah itu banyak. Ya. Nikmat-nikmat Allah itu pengertiannya ya termasuk sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nikmat-nikmat Allah di dunia ini apabila ditulis, lautnya menjadi tinta, kata Allah, pohonnya menjadi pena untuk menuliskan nikmat Allah, tidak akan sanggup menulis nikmat-nikmat Allah. Karena Allah maha sifatnya, maha hebat, maha gagah, maha luas sifatnya, banyak. Ribuan, bukan lagi ribuan. Nggak terhitung, bukan lagi triliunan. Maka kami ngerti, paham. Nah bagi yang nggak paham, katanya kami ini sesat, salah. Sifat Allah cuma ada 20. Banyak pak sifat Allah tuh. Jadi bapak harus ngerti. Makanya bapak terjun, belajar sama kami, belajar sama ulama NU. Jangan ego, buanglah egonya, keakuan kita tuh buang. Sadar dirilah. Jangan gara-gara ini kita ribut, berdebat masalah agama terus. Dari zaman aku kecil dulu sampai sekarang. Dari zaman-zaman dulu, bukan aku, sebelum aku ada sudah ribut-ribut masalah ini. Ini namanya salah paham. Makanya belajarlah yang benar. Jangan saling tuduh, jangan saling fitnah. Belajar yang baik. Yang NU mendengarkan, orang Salafi Wahabi mendengarkan. Salafi Wahabi mendengarkan orang NU. Sama-sama belajar, berdialog, berdiskusi. Jangan saling menghancurkan, berdebat. Semuanya masuk surga, Pak. Jangan takut. Surga itu lebih luasnya seluas langit dan bumi. 7 lapis langit dan bumi. Jangan takut.
Surga itu luas. Seluas langit dan bumi. 7 kali lipat langit dan bumi. Lebih luas dari langit dan bumi, itu surga. Jadi jangan takut kaplingan Anda hilang. Gak mungkin. Semuanya masuk surga kata Rasulullah. Kecuali yang gak mau. Siapa ya Rasulullah? Orang yang tidak mengikuti Al-Quran dan hadisku. Ada. Semuanya masuk surga semua. Kata Nabi, saya masuk surga karena rahmat Allah. Saya masuk surga karena rahmat Allah. Bukan karena sholat, bukan karena puasa, bukan karena haji, bukan karena kita bersedekah, berzikir. Bukan. Tapi kita masuk surga, ingat, dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah. Ingat, ada seorang wanita nakal, tapi dia memberi minum anjing yang kehausan di padang pasir yang tandus, yang gersang, yang tidak ada air. Ada seorang wanita nakal mengambilkan air minum buat anjing, dibukanya sepatunya, dicedoknya, air itu dituangkannya ke mulut anjing yang haus itu. Apa? Wanita itu masuk surga. Karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena amalannya, tapi mempunyai sifat Rahman Rahim dia terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wanita nakal, bayangkan wanita nakal bisa masuk surga. Jadi kalian jangan sombong, yang sholat, yang puasa, yang berzikir siang dan malam, tahajud, duha, sholat hajat, sholat tobat, sholat apa saja. Wiritan beribu-ribu kali sampai bibir ini terkering-kering menyebut nama Allah. Bukan itu yang masukkan kamu dalam surga, tapi berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada kata, ucapan yang tersinggung, saya minta maaf. Niat dan tujuan saya bukan untuk mengomentari kalian, untuk mengajari kalian, tapi kita untuk bersatu padu agar kita jangan ribut. Masalah kecil kita hilangkan, masalah besar kita kecilkan. Masalah kecil kita hilangkan. Marilah kita bersatu membangun Indonesia ini agar kita damai, tentram, untuk membangun Indonesia dengan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jamil ma'asiyadunub. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin zahiran wa batinan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.